Untuk hari Selasa, saya dapat 12 order dengan total pendapatan itu 196.800 dengan rinciannya itu tripnya 156, bonusnya 20 dan tip GoPay-nya itu 20. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Udah lama ya saya nggak bikin video, ini mungkin sekitar semingguan, dan sekarang kita bikin video lagi ya di sela-sela kekosongan waktu ya, kita sambil ngatur waktunya juga sekarang agak susah gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas soal apakah profesi ojol sekarang itu masih menjanjikan gitu ya di saat yang ya kondisinya kayak gini gitu ya. Ini tujuan saya adalah untuk memberikan referensi ya kepada teman-teman mungkin yang pengen daftar jadi ojol, supaya mereka tahu gitu bahwa kondisi mungkin pendapatan ojol saat ini ya seperti ini gitu ya. Mungkin saya akan menampilkan juga pendapatan saya mungkin selama beberapa hari kemarin gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, teman-teman itu nggak akan mendapatkan intinya tentang penghasilan saya gitu ya, karena saya nggak pernah ngasih tahu kepada kalian soal pendapatan gitu ya, jarang banget. Cuman karena ini kan kita lagi ngebahas soal pendapatan, jadi kita kasih tunjukin gitu ya. Nah, nanti saya akan tunjukin mungkin 3 hari atau 4 hari lah dari kemarin gitu ya, anggap aja, atau mungkin 5 hari ya, 5 hari. Jadi anggap aja kita dalam seminggu itu ngebit 5 hari, 2 harinya kita libur, anggap aja seperti itu. Padahal realnya ya enggak lah, mungkin kita liburnya sekali gitu ya. Tapi kita ambil contohnya seperti itu aja buat referensi teman-teman yang mau daftar sebagai ojol, entah itu Gojek, Grab, atau Shopee Food, atau mungkin yang lainnya kalau ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa berpikir ulang, atau mungkin berpikir atau bisa memantapkan juga ternyata pendapatan sekarang seperti ini gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita soal apakah masih menjanjikan atau enggak gitu ya, ini beda-beda ya. Soalnya kan standar kita orang itu beda-beda. Mungkin kalau menurut saya lumayan menjanjikan, kata orang lain mungkin bisa jadi tidak menjanjikan. Atau mungkin sebaliknya ya, kata saya tidak menjanjikan, kata orang lain mungkin menjanjikan. Karena standarnya itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tentunya ya saya akan menampilkan pendapatan ini secara lengkap ya, dari tripnya berapa gitu ya, terus pendapatan dari tripnya berapa, bonus dan tip. Dan tipnya ini bukan termasuk tip yang cash ya, karena kalau cash kan nggak terdeteksi di sistem gitu ya. Jadi ini tip yang dikasih customer lewat GoPay gitu ya, yang terdeteksi oleh sistem. Dan pendapatan ini belum termasuk pengeluaran ya, pengeluaran itu ya kayak bensin, atau mungkin sebagian meluangkan untuk kendaraan ya, servis kendaraan. Jadi ya ini pure sehari-hari kita dapatnya segini gitu ya, belum dipotong ini itu parkir dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja ya supaya durasinya nggak terlalu lama. Ini kita mau tunjukin pendapatannya. Saya mulai mungkin dari hari Minggu ya. Ini hari Minggu saya dapat 11 order ya. 11 order ini kita dapatkan jam kerjanya itu antara jam 8, bukan jam 8 ya, 8 jam 8 sampai 10 jaman. Jadi kisaran itulah antara 8 jam sampai 10 jam, nggak lebih dari itu. Karena ya kondisi saat ini kita kalau bisa jangan lama-lama di luar gitu kan. Ini kita mulai dari hari Minggu ya, anggap aja Jumat Sabtu kita libur gitu. Hari Minggu saya jumlah tripnya itu pendapatannya 129.000, bonusnya itu 45.000, dan tipnya itu 1.000, dengan total pendapatan itu 176.000 gitu, 176.000. Dan hari Senin ya, saya dapat 13 order dengan tripnya itu 194.000, bonusnya 0, dan tipnya itu 7.500, dengan total pendapatan itu 201.980. Nah, untuk hari Selasa, saya dapat 12 order dengan total pendapatan itu 196.800 dengan rinciannya itu tripnya 156, bonusnya 20, dan tip GoPay-nya itu 20. Hari Rabu gitu ya, hari Rabu itu kita dapat 11 order, total pendapatannya 167.500. Dari trip itu 116, dari bonus 48,
dan tipnya itu 2.500. Ini bonusnya cukup gede juga ya, karena mungkin tripnya saya itu pendek-pendek jadi bonusnya tinggi gitu ya. Nah, ini hari Kamis ya, atau hari kemarin hari Kamis itu kita dapat 11 order dengan total pendapatan 165.000, dengan rincian tripnya itu 105, bonus 59, dan tipnya 0 gitu. Nah, jadi kalau mungkin bisa dirata-ratain mungkin ya 150 ke atas gitu ya per harinya gitu. Tapi saya mau bilang ya bahwa nggak semua driver pendapatannya sama seperti saya gitu. Jadi ada yang lebih besar, itu pasti ada gitu ya, yang lebih besar, dan kemungkinan ada yang lebih di bawah saya gitu. Jadi nggak semua sama kayak saya gitu, ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah gitu ya, mungkin ada juga yang mendekati sama kayak saya gitu ya. Dan ini tuh bukan tiap hari atau tiap waktu kita dapat segitu ya, karena setiap kondisi itu naik turun ya, gimana kita kayak berdagang gitu ya. Kadang ada dimana orderan secara menyeluruh itu turun, ada yang secara menyeluruh itu naik, dan ini juga bisa dipengaruhi dari akun driver ya. Akunnya itu nggak bisa disamakan. Ada yang misalkan susah dapat order, mungkin karena tadinya gimana atau diatur dari sistem gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu termasuk banyak banget ya yang mempengaruhi pendapatan kita gitu. Jadi dari jam keluar kita juga itu bisa berpengaruh ya. Dan mungkin saya mau ngebagiin tips ya, ngebit untuk saat ini ya, di saat PPKM ya. Ya, jadi kita itu kalau bisa ya, meskipun sekarang mungkin ordernya lagi banyak, atau mungkin ya lebih ada kenaikan, atau mungkin stabil lah ya dari biasa-biasanya. Karena mungkin orang-orang lebih banyak kirim-kirim barang kalau sekarang kan, lebih banyak order GoFood, kan sekarang lagi musim di rumah gitu ya. Itu kita jangan pilih-pilih order, karena kalau pilih-pilih order untuk kedepannya akun kita mungkin bakal nggak stabil gitu. Jadi udah ambil aja, dan kalau bisa kita fokus kepada layanan yang kita minati ya, karena di Gojek itu kan ada beberapa layanan ya, di antaranya kayak GoRide, terus ada GoSend, ada GoFood, itu yang mendominasi ya, meskipun ada juga GoMart dan GoShop gitu ya. Jadi yang mendominasikan 3 itu ya, GoRide, GoSend, dan GoFood. Misalkan kalian minatnya ada di GoRide, kalian fokus di GoRide, kalian cari spot-spot yang memungkinkan banyak orderan GoRide. Nah, kalau kalian minatnya ada di GoFood, kalian deketi resto-resto yang kemungkinan banyak orderan GoFood. Dan kalau misalkan kalian minatnya ada di GoSend, ya kalian cari spot-spot yang banyak kemungkinan ada orderan GoSend di situ. Mungkin kayak misalkan dia jualan di e-commerce kayak gitu kan, itu kan kita bisa ketahui lah, kita bisa mendeteksi dengan cara di mana tempat-tempat itu banyak mitra yang nongkrong atau driver ojek yang nongkrong, ya kita deketin aja gitu ya. Nah, atau juga kita bisa ingat-ingat ya di mana kita kebiasaannya kita dapat orderan di mana, karena sistem sekarang yang saya ketahui gitu ya, jadi kita dapat orderan itu berdasarkan dari riwayat kita. Misalkan kita kebiasaannya narik GoRide, setiap hari kita narik GoRide banyak misalkan, itu kemungkinan yang mendominasi orderan masuk ke akun kita itu ya GoRide gitu ya. Yang lain mungkin bisa masuk tapi nggak sebanyak orderan GoRide gitu. Nah, terus kalau misalkan kita kebiasaan ngambil GoSend, itu juga nanti kemungkinan besar yang masuk ke akun kita ya GoSend. Meskipun nggak menutup kemungkinan orderan yang lain bakal masuk, tapi sekali lagi nggak sebanyak kayak orderan GoSend itu gitu ya. Dan kalau GoFood ini paling gampang sebenarnya ya, paling gampang dideteksi gitu kan, dimana kemungkinan ada orderan GoFood ini, karena kita bisa ketahui ya titik resto di mana gitu kan, apalagi yang besar-besar mungkin yang udah terkenal, mungkin kayak McD, KFC, dan yang lain-lain ya, Ricis gitu kan, itu kan yang dimana kebiasaan banyak order gitu ya, atau geprek-geprek lah, bensu kayak gitu kan, itu biasanya nanti ada orderan banyak karena kita udah tahu ya titik restonya. Tapi kalau misalkan kayak GoRide, GoSend itu kan kita mungkin agak susah mendeteksi ya, karena GoSend itu titiknya kan nggak tentu, nggak tahu kita di mana gitu ya, apalagi GoRide kan itu kan kita tergantung dengan
titik orangnya di mana. Apalagi dengan PPKM ini kan mungkin orang jarang yang bepergian, tapi kalau misalnya akun kita sehat ya mungkin tetap dapat orderan yang banyak juga sih. Oke, jadi mungkin itu dulu sih ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan ya referensi buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti jejak kayak saya dan teman-teman ya dari driver ojol, ya itu pendapatan kita sehari-hari seperti itu gitu ya. Oke, jadi segini aja. Jangan lupa ya kalian bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengetahui juga ya. Jadi sampai di sini, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.